Assalamualaikum. Hai semua. Thank you so much for clicking this video and I hope you all in very good condition. InsyaAllah. Amin. So, di video kali ini kita akan sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya karena kali ini saya akan berbagi cerita bagaimana saya bertemu kembali dengan teman saya yang ada di Malaysia. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau video di channel ini memang kebanyakan kami tag di dua tempat yang berbeda, di Indonesia dan juga di Malaysia. Kalau kebetulan video ini adalah video pertama yang kalian tonton, nanti bolehlah lihat video-video kami sebelumnya. Tapi setelah kalian menonton video ini selesai ya. Oke, jadi berkenaan dengan diperbolehkannya kembali keluar masuk Malaysia, tepatnya mulai 1 April 2022 yang lalu, teman saya itu betul-betul excited mau datang ke Indonesia. Setiap kali kita video call, memang dia akan bilang, "Wah, akan pergi Indonesia." Sampai beratus kali mungkin ada ya terucap. Jadi akhirnya pada 11 Mei kemarin, datanglah dia ke Indonesia. Saya sendiri jemput dia di Bandara Soekarno-Hatta pagi-pagi buta, naik Damri Sukabumi ke bandara. Karena memang jarak rumah saya dengan Bandara Soekarno-Hatta itu memang jauh sekali ya. Jadi saya berangkat itu pukul 2 pagi karena jadwal landing teman saya itu sekitar pukul 8 kurang ya, pagi-pagi. Niatnya sih nggak mau sampai dia itu datang duluan ya. Jadi ya terpaksa lah saya yang berangkat pagi buta. Walaupun memang nantinya harus nunggu lama. Hello, saya dah cakap dah Saya dah pesan siap-siap dah. It's okay kalau you arrive pukul 10 pagi tu tak apa. You pergi Persidai dia awal-awal sampai 4 jam. You stay kat sana 4 jam kot. Kan dah penat, kan dah kesian kan kat situ. Sebabnya on that day saya memang tidur pun pukul 2 pagi. Lepas tu bangun pukul 4 pagi. Kemudian rashid salam mak, salam ayah. Masa tu ayah ada lagi. Salam ayah. Lepas tu terus book Grab. Terus bergerak ke KLIA. Masa tu tiket pukul 6.55 tak silap. Masa tu pukul almost 6 lah. Sampai KLIA tu almost 6. Memang dah lambat. Time tu boleh lagi saya nak beratur. Lepas tu ada seorang pakcik ni cakap, "Adik nak pergi mana? Tiket pukul berapa?" Cakap, "Tiket saya pukul 6.55 pakcik, dah lewat dah ni." Cakap macam tu kat pakcik tu kan. Lepas tu pakcik tu cakap, lambat dah tu. Tak apa adik lari je pergi kat kaunter depan. Pakcik tu cakap macam tu. Kemudian saya pun apa lagi? Larilah kita kan. Larilah kita pergi kaunter depan, hadaplah kena bebel sekejap. Tadi akak pergi mana ambil. Siapa sudah terlambat? Diam je lah kan. Nak buat macam mana, kita salah kan. Lepas tu sister tu dia check in kan saya. Lepas tu dia printkan apa semua tu. Teruslah lari pergi dekat ni, dekat laluan immigration apa semua tu. And alhamdulillah lah, dia memang agak rushing lah juga waktu tu. Semayang subuh pun semayang je kat tepi tu. Dia tak kisah dah. Semayang je. Selesai sebab 2 rakaat kan. So kita tu macam tak ni sangat lah sebab kita pun dah ada wuduk masa tu. Hai, saya baru sampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 3 to welcome my friend from Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Tadi
Tadi berangkat jam 2 pagi, terus tadi sampai kalau nggak salah jam 5 kurang lah. Jadi sekitar 3 jam setengah gitu saya di perjalanan. Kenapa saya ambil pagi-pagi ya? Karena teman saya yang satu itu nanti arrive dalam di jam 8 pagi. Karena dari Malaysianya itu jam 6.55 ya, jam 6.55. Jam 6.55, kalau di sini berarti jam 5.55 gitu. Jadi perjalanan 2 jam. Kenapa saya pagi banget? Karena memang dari lokasi saya dari Sukabumi itu ke Terminal 3 yang domestik itu jaraknya itu 145 km. Bisa ditempuh itu dengan waktu 3 jam 11 menit. Seperti itu. Sedangkan kita bandingkan dengan dari Larkin, dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur itu sekitar 329 km, bisa ditempuh dengan 3 jam 29 menit gitu. Jadi memang ya ke Jakarta itu dari tempat saya memang rata-rata 4 jam gitu kan, kalau misalkan nggak macet gitu kan. Ini saya pagi-pagi jadi 3 jam setengah gitu kan. Kalau pakai kereta api itu bisa sampai 5-6 jam, belum harus turun naik gitu. Jadi ya, I'm waiting my friend here in Terminal 3. See you. Nah, itulah saya sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Perjalanan kurang lebih 3 jam dari rumah saya dan harus menunggu kurang lebih selama 5 jam lagi. Dan bandara waktu itu benar-benar masih sepi, masih gelap dan sangat jauh berbeda dengan waktu terakhir kali saya ke bandara pada tahun 2020 pulang dari Malaysia. Jadi tepat sebelum Malaysia lockdown, dan waktu itu baru ada 2 kasus orang yang positif corona. Dan oh ya, kalau mau lihat suasana Malaysia awal tahun 2020, videonya ada di sini. Bila dah naik flight pula, memang rezeki dapat duduk sebelah tingkap kan. Jadi memang seronok dia tu lain macam lah. Sebab saya memang suka duduk tepi tingkap, sebab boleh tengok awan. Sebab yalah, perempuan kan mesti obses dengan awan. Lepas tu menikmati awan. Kemudian dah menjelang tengah hari sikit tu, mata dah mula pedih tu kan. So kita tak tengok luar lah, so biar je. Ini sekarang udah mulai terang ya. Sekarang udah pukul 7. Lagi nunggu yang mau datang. Ini sekarang jam 7, jadi lagi nunggu dulu landing lah. Itu sekitar 1 jaman lagi. Jadi saya masuk dulu ke dalam. Angka 380 Kuala Lumpur on schedule. Sesuai jadwal. Right. Jadi kurang lebih 1 jam lagi nyampe ya. Nah, saya kan bilang kurang lebih 1 jam lagi sampai. Dari bandara itu masih gelap sampai terang. Dari bandara itu sepi sampai ramai orang. Dari pesawat itu lepas landas sampai landing. Karena saya selalu pantau terus di flight radar. Akhirnya WA saya itu tidak checklist 1 lagi. Alhamdulillah dah sampai. Perjalanan memakan masa lebih kurang dalam 2 jam lebih sikit. And saya tiba di airport Bandara Soekarno-Hatta. And keadaan di Bandara Soekarno-Hatta tu memang orang sangat ramai lah. Sekarang saya dah sampai dekat
Bandara Soekarno-Hatta, lapangan terbang Jakarta. Sangat lama ya, berdiri di immigration tu sangat lama. 2 jam lebih lah berdiri dekat situ, almost 2 hours ke 2 jam ke 2 jam lebih lebih kurang macam tu lah. Tapi memang lama, memang lama. Saya pun tak faham lah kenapa begitu lama nak masuk ke Indonesia. Sebab masa tu kaunter yang buka cuma 4 kaunter je, tak silap saya. For international dia buka 4 kaunter saja. And memang kesian lah dekat orang yang sedang tunggu kat luar bandara tu. Kan? Daripada pukul berapa entah dia tunggu kat situ 4 jam dia duduk kat airport. Lepas tu tambah lagi dengan masa saya berada di dalam airport. Lagi menyiksa jiwa orang yang tunggu kat luar tu lah. Gitu. Dari landing itu kan pukul 8.05 ya. Sudah kurang lebih 2 jam ternyata saya masih harus menunggu. Bayangkan ya, dari rumah itu pukul 2 pagi sampai bandara itu pukul 5 pagi. Tunggu sampai landing udah 3 jam lebih. Tambah lagi nunggu sekitar 2 jam. Belum sampai ke pintu keluar. Allahu Akbar. Saya ni kan excited ya. Excited betul nak jumpa member satu ni. Dan tahu pesawat landing langsung berdiri. Mau menyambut tamu ceritanya, tapi udah setengah jam, udah mau 1 jam, gak muncul-muncul makcik satu nih. Di kursi tunggu itu kan ada orang lain juga ya yang nunggu sana, keluarga, teman, kolega. Ya mereka udah berdiri duluan. Padahal saya itu nunggunya lebih dari mereka. Jadi mereka udah ketemu sama yang ditunggu, udah pergi juga dari bandara, saya masih di situ. Selesai lah urusan dekat airport semua tu. Kemudian saya dah selesai nak jumpa dengan ni lah sahabat saya ni. Memang time tu saya dah lembik dah. Saya dah memang kaki ni dah tak rasa bumi dah. Memang dah tak mampu dah nak rasa. Memang nak tumbang je lah waktu tu. Memang rasa nak tumbang je. Dan akhirnya ada orang yang pakai baju serba hitam, pakai masker pink, yang saya tahu dia itu siapa. Orang yang memang saya tunggu-tunggu 2 tahun gak ketemu sama orang ini. Makcik tu pun konon lah nak peluk lah apalah. Nak balas pelukan tu pun dah tak boleh dah. So, macam aku nak duduk. Kesian dia, macam menghampakan dia jugalah dekat situ. Tapi nak buat macam mana kan. Kemudian kita dah duduk sekejap. Kemudian dah minum air semua kan. Dah pergi washroom. Kemudian kita teruslah naik Skytrain daripada airport tu menuju ke stesen. Idih, apaan langsung menuju stasiun. Kita makan dulu ya di KFC. Nanti dikira saya nggak kasih makan orang gitu. Udahlah sampai pagi, lama pula tak bagi makan. Pas tu siapa yang pertama bilang nak makan? Siapa? Makcik satu tu lah.
Jadi kami kan ada di Terminal 3 dan mau ke stasiun kereta bandara untuk nantinya itu naik KRL ke Bogor. Nanti itu lanjut naik KA Pangrango ke Sukabumi. Dan ini dia suasana di stasiun kereta bandara, nyaman banget dan sesuai lah dengan harganya yang dari kod ni. Alright, sekarang ni kita berada dekat dalam train. KRL. Ha? KRL. 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 Okey, menuju ke Bogor. Sebab kita nak kejar train kita pukul 2.30 petang. So hopefully sempatlah nak dapatkan train tu. InsyaAllah sempat. InsyaAllah sempat. Tadi sempat kalang kabut. Ya. Sebab memang keadaan Jakarta memang sangat berbeza lah compared to 2019, betul tak? Betul. Banyak sekali perubahan. Mau itu di stasiun, mau itu di airport, semua beda. Itu. Jadi kita cari-cari jalan, hampir tersesat, tapi InsyaAllah sesuai jadual InsyaAllah. Alhamdulillah. Penatnya bila kita nak kejar train tu lah, train tu dah agak rushing lah. Kita sebenarnya agak rushing. Kita berlari-lari lah untuk mengejar train. Dah lah penat dengan berdiri lama dekat airport tadi. Lepas tu kena kejar train, and boleh saya katakan dia macam ikan masin lah kan. Ya, karena kan tadinya landing jam 8. Saya booking kereta api Pangrango itu siang-siang ya, pukul 2 lebih. Niat hati itu mau santai-santai. Ternyata malah lama di imigrasinya. Udah sempat mau reschedule ke kereta malam, tapi makcik satu itulah tak nah. Jadi kami berusaha berlari-lari dan berdoa supaya nggak ketinggalan kereta, dan alhamdulillah sampai di stasiun Bogor dari KRL. Begini aja lah ya. Depan. Iya. Tengok sini. Oh, Bogor. Lari je kerja on that day lah, sebab nak kejar train. Sebab benda dah booking tau, and kita tak tahu pula yang apa dekat airport tu akan ambil masa yang begitu lama lah. Tak expect, sebab sebelum ni tak adalah begitu lama. Tapi maybe sebab mungkin baru ni sebab baru buka border apa semua kan, jadi orang berpusu-pusu lah berjalan ke luar negara. Apa? Oh iya, disuruh cepat. Kita malah Pancik. dari stasiun Bogor kami harus jalan cepet ke stasiun Paledang. Karena waktu itu stasiun Bogor untuk kereta api Pangrango itu belum beroperasi. Jadi saya harus keluar dulu dari area KRL, naik jembatan penyeberangan, barulah menuju ke stasiun Paledang. Itu pun sudah disuruh cepat-cepat sama pegawai di sana. Sebab awak. Semua sebab awak. Ya Allah, tudung dah ke belakang jauh. Cum. Kita pakai masker tak? Oke, kita udah dalam train from Paledang Station Bogor to Cisaat Sukabumi. Yuk, kita lari-lari sebab takut tertinggal kereta. Semua salah dia. Aduh.
12 jam. 12 jam. Saya dah cakap dah dekat dia, jangan keluar awal. Digigil nak keluar awal. Salah dia. Dah cakap dah jangan keluar awal. Sebab kalau kita tak keluar pukul 2 pagi, tak tahulah bila kita sampai Jakarta, kan? Oh, tak apalah. Tak, dia ada pilihan tau. Dia ada pilihan untuk sampai dekat airport Soekarno-Hatta tu pada jam 10. Sebab saya sampai sana 9.30. So memang okey lah nak sampai pukul 10, tapi tak nak. Dia pergi melangut 4 jam dekat airport tu buat apa? Tak nak dengar cakap orang. Ni. Kita orang tunggu. Sebab dalam train dari Bogor ke Sukabumi ni, dia ada macam orang jual-jual lah, macam dalam flight kan. Tapi kita tunggu, tak ada. Nak makan pop mie tak ada, sebab dia baru beroperasi. Jadi dia orang belum start menjual lagi lah. So kempunan lah nak makan dalam train ni. Makan roti bekas tadi pagi. Lapar. Tengok muka dah toya, penat, sumpah penat gila. Jangan lupa memakai masker. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat menikmati perjalanan Anda. Waktu berada di dalam train dari Bogor nak ke Cisaat kan, dari Bogor nak ke Cisaat. Waktu tu memang saya tunggulah momen nak makan, sebab lapar kan, momen nak makan pop mie. Sebab saya pernah merasakan betapa nikmatnya makan pop mie dalam suasana yang tak begitu panas, tak begitu sejuk kan. Dapat makan pop mie kat dalam atas train tu macam nostalgia sangat. Tapi sayangnya tak dapat. Saya dari Malaysia lagi dah terbayang-bayang dah apa momen makan pop mie atas train. Tapi apakan daya, enjoy sangat lah. Memang saya sangat enjoy view, sangat enjoy lah warna-warna langit, warna-warna hijau, kawasan-kawasan perumahan di sekitar perjalanan di sana kan. Warna hijau yang memukau, and yelah, seperti biasa saya jatuh cinta lagi dan lagi dengan bumi Indonesia.